Profil pemateri hari ini. Dimulai saja atau bagaimana, Prof ini? Baru satu yang bergabung dari 13 peserta. Ada grupnya nggak, Bu Pri? Kalau ada grupnya disuruh itu aja, disuruh hello segera gabung gitu. Sudah diinfokan ke grupnya dan sudah diwapri juga. Sudah diwapri Mbak Erna ya. Dia nulis salah tidak bermakna, jangan ngedrag juga. Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah perencanaan. Biasakan dengan perencanaan. Jadi pada anak-anak misalnya, guru-guru harus menyampaikan, di guru-guru sekolah dasar harus menyampaikan, oke, kita ada Baik, Bu Awad, Prof Henry, kita mulai saja ya. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada acara pre-webinar yang diselenggarakan oleh penerbit Mikromedia
dengan tema tips mudah menulis artikel jurnal internasional. Insya Allah materi akan disampaikan oleh Prof. Henry Louvias dan moderator adalah Ibu Wawat Srinawati. Nah, sebagai perkenalan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu dari moderator. Nah, moderator kita hari ini adalah Ibu Wawat Srinawati, keahlian bahasa Inggris, linguistik, pendidikan, semantik, dan TEFL. Pekerjaan sebagai dosen, peneliti, penulis, editor, mahasiswa PhD ya, calon PhD. Pendidikan S1 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2 di Universitas Indra PGRI Jakarta, kemudian S3 di Al-Madinah International University Malaysia. Nah, beberapa hasil karya hibah Menristek Distri, kemudian juga banyak ya hasil karyanya, kemudian publikasi prosidi, publikasi book chapter, publikasi buku, kemudian publikasi bahan ajar, publikasi modul, publikasi ke HKI, Nah, itu sepintas profil dari moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Wawat Srinawati. Bu Wawat ini di Mikromedia adalah mentor dari kelas artikel ilmiah ya Bu Wawat ya. Nah, itu sebagai salam kenalan dari Ibu Wawat. Nanti lebih jauh lagi kita bisa diskusi moderator kita hari ini. Kemudian profil yang kedua adalah Bapak Henry. Ini profil singkatnya ya. Kalau dibuat kurikulum vitae-nya banyak sekali. Nah, ini diantaranya adalah profil pemateri kita hari ini, Bapak Henry Louvias, MSN, reviewer jurnal Scopus, profesi dan pengalaman, dosen dan peneliti senior, penulis freelance sejak 1980, konsultan proposal penelitian, konsultan jurnal internasional, external reviewer jurnal. Nah, banyak sekali ya pembicara tamu pada konferensi internasional, kemudian visiting researcher di antropologi Leiden University. Mendapatkan Grand Publishing Workshop yang diselenggarakan oleh Leiden University di Vietnam. Dan masih banyak lagi. Ini saya buatkan profil singkatnya saja. Nah, demikian. Selanjutnya saya serahkan untuk memulai sharing mengenai jurnal tips menulis artikel jurnal internasional. Saya serahkan kepada Ibu Wawat sebagai moderator. Kami persilakan Bu Wawat. Baik, terima kasih Bu Pri. Ya, mengawali dari kegiatan hari ini, saya akan perkenalkan narasumber terlebih dahulu, Bapak Ibu. Tadi sebetulnya sudah diperkenalkan oleh Bu Pri terkait dengan pemateri pada hari ini. Saya akan perkenalkan lagi pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Henry Louvias, MSN. Pengalaman beliau sangat banyak sekali, terutama di bidang penelitian, pengabdian, dan publikasi. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu untuk pemateri yang luar biasa pada kesempatan hari ini, yaitu beliau sudah mendapatkan beberapa hibah penelitian. Yang pertama adalah Muhibah Seni di tahun 2010,
yaitu mendapatkan grant yang kedua yang terbaik di tahun 2010 dan mendapatkan dana hibah 420 juta. Kemudian beliau pun konsentrasi dengan penelitian juga, dan beliau mendapatkan hibah bersaing pada tahun 2013, IPTEX bagi masyarakat di tahun 2013, kemudian penelitian antar perguruan tinggi dengan Leiden University, yaitu di tahun 2014. Kemudian beliau pun sebagai konsultan proposal, yaitu di penelitian hibah bersaing tahun 2013, kemudian IPTEK bagi masyarakat di tahun 2013, IPTEX bagi masyarakat di tahun 2015, terdiri dari 2 buah, dan IPTEK bagi masyarakat di tahun 2017 terdiri dari 2 buah juga, kemudian pengabdian kepada masyarakat di tahun 2018. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Pri, beliau konsen juga di beberapa pengalaman-pengalaman terkait dengan publikasi. Beliau sudah mendapatkan Scopus ID dan profesi sekarang adalah sebagai dosen dan peneliti senior. Dan luar biasa pengalaman-pengalamannya seperti yang tadi sudah disampaikan terkait dengan researcher atau penelitian. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada narasumber untuk menjelaskan penjelasan dan materi pada kesempatan hari ini, yaitu tips menulis artikel jurnal internasional. Bapak Ibu mohon dipersiapkan apabila ada pertanyaan terkait dengan tips menulis artikel jurnal internasional yang nanti akan dipaparkan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, kepada Bapak Dr. Andes Henry Lopias, MSN, dipersilahkan. Selamat siang ya. Selamat siang bagi semua dan terutama peserta. Tetapi sebelum memulai, saya ingin sedikit ada informasi mengenai peserta itu dari mana dan tujuannya mengikuti ini untuk apa gitu. Jadi di sini ada Ade Aripiani, Ibu Pa atau Dena, silahkan ya. Hanya sepintas saja karena gini, saya tidak ingin materi ini tidak cocok dengan peserta gitu. Jadi saya ingin tailor made course atau tailor made program, jadi program atau pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Baik, silahkan mungkin mulai dari Mbak atau Ade Aripiani ya. Baik, peserta atas nama Ibu Aripiani, Ibu Ulpa dengan Ibu Dena, mohon izin untuk membuka kameranya dan memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Mute ya, Mas. Memperkenalkan diri dan tujuan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Mikromedia. Silakan Ibu. Barusan mute ya. Mungkin Ibu Ulpa atau Ibu Dena. Ibu Ulpa dengan Ibu Dena. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sepertinya peserta menyimak, Prof, belum bisa membuka kameranya. Mungkin langsung aja ke materi. Nanti kalau peserta sudah on cam, minimal suaranya ya, minimal suaranya. Karena ini saya khawatir mereka belum standby di depan laptopnya gitu, apa di depan namanya gitu. Ya, baik, Prof. Sekali lagi saya panggil, ya baik, sekali lagi saya panggil Ibu Aripiani Amalia, Ibu Ulpa, dan Ibu Dena. Mohon berkenan untuk membuka kameranya. Atau ini aja, introduction aja.
Say Baik, hello. silakan Bu Arpiani. Ini sudah ada Bu Arpiani. Bu Arpiani, Masih mute ya, mute itu. Buka dulu. ya betul. Ibu Arpiani, mohon izin dibuka suaranya. Itu Suaranya. masih mute. Suaranya nggak ada. Silakan dibuka, Ibu Arpiani. Maaf, masih di acara, masih di luar. Oh iya. Oh iya, baik. Suaranya ada Baik, apa? Ibu. Noise ya. Ya. Bu Ulfa, silakan deh Ulfa. Bu Arpiani masih di luar, Prof. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada standby. Bu Ulfa, Kemudian silakan. Bu Ulpah, ya Bu Ulpah, mohon berkenan untuk perkenalan diri, Ibu, silahkan. Oh ya baik, saya Bu Ulfah Nurbani, saya tinggal di Bandung Pak. Profesi apa? Profesinya saya guru di SMK Insan Unggul. Guru ya? Guru apa itu? Guru bahasa Inggris Pak. Oh, do you speak English well? Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Where is your school location? Bandung. Ranca Ekek, Oh ya, daerah situ ya. betul. Rancaikek is flood, banjir. Yes, of course. Ah, Hujan gini banjir Pak. ya. Ibu Arifiani di mana? Profesi aja profesi. Oke, Ada Ibu di chat. Ulpah, terima kasih. Ibu Dena, selamat bergabung Ibu. Mohon izin untuk membuka kameranya. Si Ibu Arifiani ada di chat ini, masih di luar. Ibu Arifiani Profesinya dari aja. Malang. Profesinya apa gitu? Dari Malang. Apa? tuh. Ibu Dena? Bu Apriani, beliau adalah seorang guru. Ada di chat ini. Sedang di luar mungkin ya. Jadi Ya. Ya, Bu Ulpah dengan Bu Arifiani berprofesi sebagai guru. Oh, dari Malang ya. Ya, beliau dari Malang. Berikutnya Ibu Dena. Silakan Ibu Dena. Ibu Dena bisa mendengar suara saya? Ibu Dena. Baik Ya, Bu Wawat. Baik, mungkin sedang tidak on kamera, tetapi Ya. beliau menyimak, Prof. Dipersilakan untuk melanjutkan ke materi. Baik ya. Tujuan saya mengenai identitas itu agar programnya itu cocok ya. Karena gini, seandainya nggak cocok itu tidak akan menarik perhatian. Ya. Kemudian contoh-contohnya tidak akan menarik perhatian. Kenapa orang tidak suka dengan iklan, misalnya iklan sampo ya? Karena orang itu memang nggak cocok. Jadi dia hanya ingin melihat iklan motor atau mobil misalnya. Nah jadi iklan itu sudah bagus sebetulnya. Hanya ketika penayangannya, pengirimannya nggak cocok gitu. Jadi sesuatu akan menarik kalau misalnya itu akan cocok. Kemudian studi kasusnya itu akan disesuaikan dengan profesi atau kehidupan dari peserta gitu ya. Jadi kalau ini ada dua, sementara saya asumsikan dua saja. Jadi saya akan berbicara ruang lingkupnya seputar guru ya, guru SMA, guru menengah gitu. Saya buat 3 kali ya, lebih dari 3 kali. Saya asesor dari sertifikasi guru. Ya. Jadi di bidang seni budaya. Jadi sedikit apa mengenai masalah yang dihadapi oleh seorang guru di dalam melaksanakan profesinya secara profesional. Dan menulis itu adalah sebuah
sebuah proses dan tidak semua orang bisa menulis. Tetapi apapun bisa dipelajari, lebih-lebih di dalam era global ini ya. Jadi dengan adanya internet sebetulnya itu kita tidak bisa belajar di kelas apapun, karena di itu sudah ada segalanya. Mau cari depan atau ke belakang juga sudah ada gitu. Nah, hanya ketika fasilitas itu sudah lengkap, itu tergantung orangnya, apakah mampu memanfaatkannya atau tidak gitu ya. Tidak. Nah, jadi kemajuan dari seseorang itu kembali kepada yang bersangkutan. Dan kemudian pendidikan di Indonesia itu mengalami keterbelakangan gitu ya. Sehingga di dalam menghadapi perkembangan teknologi itu ada satu kesenjangan, ada gap ya. Baik di gurunya maupun dari menterinya dan yang lain-lain. Nah, karena ini satu rangkaian ya. Pendidikan itu sangat mendasar ya. Mendasar. Saya punya teman, dia lama di Belanda, kemudian ke Indonesia tahun 90. Dia bercerita anaknya itu malam-malam tuh ngoprek gitu. Ya rumah di Belanda kan kecil, walaupun dia seorang insinyur. Terus ditanya, kamu mau ngapain, nyari-nyari apa? Ik will praat op de sneeuw pohon the week of the class. Saya akan berbicara tentang sneeuw, tentang salju di kelas morgen besok katanya. Nah, ini waktu di kelas itu dia cerita, contoh, ini gambar kereta salju, ini gambar pohon salju ada di sana, ini gambar orang Eskimo. Jadi dari salju itu banyak variannya, banyak. Nah itu satu orang lagi variannya banyak, sehingga di dalam kelas itu satu orang bisa pertama misalnya mengenal salju itu 20 gitu. Nah coba di Indonesia pendidikan itu kita hanya satu yang tahu itu, sehingga ketika lulus itu pengetahuannya terbatas ya, karena hanya satu itu ya. Kalau salju itu di dalam kita guru itu hanya menjelaskan mengenai salju itu adanya di Eropa maupun ada di Papua, itu dingin atau apa, tidak bisa menjelaskan atau tidak mau menjelaskan salju secara detail. Nah, hal ini berpengaruh di dalam cara berpikir kita, di dalam cara menulis. Kita akan menulisnya hanya sampai A sampai B. Tetapi kalau orang yang curiosity-nya tinggi, rasa ingin tahunya, dia terus lewatin B, lewatin C, lewatin D. Terus saja, karena dia selalu ingin tahu. Ingin tahu. Saya tidak berpikir bahwa akan menjadi seorang penulis profesional. Ya. Karena pendidikan saya dari seni dan desain dari ITB. Karena saya suka seni, pintar gambar gitu ya, dan suka bahasa gitu. Saya banyak belajar bahasa tetapi nggak tuntas ya, tapi saya suka bahasa gitu. Waktu tingkat 2 itu ada dosen killer, Profesor Jijoko, master sama PhD-nya dari Amerika ya. Itu orang dosen pertama yang lulus di lulusan luar negeri di seni rupa ITB. Dia angkatan 47, angkatan 50 atau 51 lah gitu ya. 51. Nah, dia selalu tepat waktu karena dia lama di pendidikan Belanda, kemudian lama di Amerika. Nah, ketika dia kuliah, dia lihat anak-anak tuh mahasiswa tuh di tangga. Pas dia datang cepat pada masuk lah, dia sedikit marah. Kalian anak seni rupa tuh, anak mahasiswa tuh bukannya memanfaatkan, saya belum datang katanya. Gitu. Terus cerita banyak, dia bilang siapa yang bisa nulis, akhirnya saya angkat tangan. Ternyata ada 2 orang yang angkat tangan dan salah satunya itu teman saya seorang penyair terkenal ya, dulu Asep Jam dulu ya. Nah, kemudian karena saya nggak suka ditantang gitu, akhirnya saya menulis karena untuk memenuhi
tantangan itu. Dan kemudian dia tidak tahu bahwa ayah saya adalah senior dia. Ayah saya angkatan seni rupa pertama tahun 47, dia angkatan 51, ya, jadi keempat atau 49. Saya tidak ingin tahu, ingin menjelasin bahwa ayah saya adalah senior dia. Ketika 2 bulan kemudian, dia bilang, inilah katanya, tulisan teman kamu Henry Lopia sudah ditulis di jurnal, dan kamu jangan berpikir jurnal ITB ini murahan, karena jurnal itu ada ketentuan harus disebarkan ke seluruh Indonesia. Jadi nama kamu itu, kamu itu terkenal di seluruh Indonesia. Nah dari situ saya akhirnya bisa menulis. Kemudian tahun 85 itu pertama kali saya menulis di Pikiran Rakyat. Ya. Jadi kuliah-kuliah, kemudian saya di Polres, sehingga masuk sana. Nah setelah itu saya seringkali menjadi penulis panggilan. Kalau redaktur itu memerlukan tulisan seni atau pameran, saya disuruh ke Jakarta, freelance, saya menulis. Karena redaktur itu ingin ada 2 artikel yang berbeda dari kalangan akademisi dan yang freelance gitu. Nah dari situ saya menulis, dan kemudian menulis itu akhirnya menjadi sebuah profesi. Jadi menulis itu sebuah profesi. Saya kalau di Kompas itu terkenal saya menulis kolonial Belanda, karena saya punya referensi buku Belanda, buku bahasa Belanda banyak, dan beberapa kali ke Belanda, jadi saya bisa menceritakan secara lebih baik daripada orang lain gitu. Lebih baik gitu. Jadi seperti itu. Kemudian tahun 2008 pertama kali saya menulis di jurnal. Ketika itu konferensi di Sri Lanka, dan kemudian papernya dimasukkan ke jurnal. Saya tidak tahu bakal ke jurnal. Kemudian ke Sri Lanka itu juga saya mendapatkan grant bantuan seminar luar negeri itu sekitar 26 juta dari Dikti. Jadi pergi ke sana, kemudian ke Bali, tapi uangnya dibayarin dulu dari kampus itu. Jadi menulis itu tergantung orangnya, bisa digunakan untuk apapun itu. Nah, jadi sekarang itu menulis itu menjadi profesi utama. Sedangkan saya sebagai dosen itu hanya sambilan, ya. Saya hanya mengajar seminggu 1 kelas, ya, 100 menit. Jadi sambilan, karena saya kira saya udah mulai jenuh dengan mengajar, berbicara itu aja, kemudian orangnya hanya berganti orang gitu ya. Hanya itu akhirnya kalau menulis saya kira banyak tantangan. Nah dari situ, dan kemudian perlu sampaikan saya orangnya non-linear, saya anti linearitas ya. Bahwa kepandaian itu tidak harus linear, karena banyak orang yang linear itu juga akhirnya buntu ya, tidak berbuat apa-apa gitu. Saya ingat ada syair lagu, you only live one, you only live one. Kamu hanya hidup 1 kali. Nah, jadi kalau satu kali hanya sebagai dosen, saya kira tidak menarik. Saya ingin selain dosen, saya sebagai pemateri, saya sebagai traveler, sebagai apa macam-macam. Nah itulah ya. Jadi ini ice breaking untuk memecahkan kebuntuan, karena kita baru kenal. Ya. Walaupun ada istilah all the beginning is difficult ya. Jadi untuk pertama kali sulit untuk mengenal saya, karena orang belajar itu harus tahu siapa pematerinya ya, pematerinya benar nggak gitu ya, dia mampu atau apa gitu. Saya bilang saya mau belajar kalau memang saya mau belajar S3 kalau memang itu gurunya dosennya lebih pintar dari saya. Tapi 3 bulan yang lalu ada teman online gitu, dia mau mendirikan universitas, perlu doktor, dia bilang ikut aja kuliah sama saya, saya bayarin gitu, nanti habis lulus gabung sama saya, sebulan sekali lah ke kampus saya di Sumatera, dan kemudian
Selebihnya silakan di Bandung. Saya ikut aja, ikut programnya cepet, dan kemudian setelah lihat brosurnya itu 65 juta sampai selesai. Emang murah dibandingkan di Bandung gitu. Uninus itu 60, ini 65, tetapi kalau offline kita harus ke Surabaya. Surabaya pulang pergi 1 juta ya, kita habis 2 juta. Nah itulah, jadi saya hanya akan belajar sama yang pinter ya, lebih pintar dari saya. Karena saya harus nambah ilmunya. Kalau ilmunya nggak nambah buat apa? Udah gitu terus ini saya banyak saya mengerahkan pemikiran saya, ide-ide saya, otak saya. Saya hanya punya itu dan juga bayar uangnya. Jadi gitu ya. Saya tidak mau belajar. Saya udah belajar ngeluarin duit gitu ya, ngeluarin duit, terus ngeluarin duit, kemudian harus mikir lagi. Ya kalau saya mikir, situ yang bayarnya gitu, atau saya bayar dia kerja. Gitu. Itu adalah sebuah bisnis. Saya sudah keliling ya ke 25 negara atau lebih gitu ya, terutama Eropa dan Asia dan Jepang, Australia, Selandia Baru itu saya tidak pernah katakanlah sepeser pun saya mengeluarkan tiket. Semuanya itu atas sponsor dan dari kampus ya, karena saya mewakili kampus itu karena nggak ada orang gitu. Saya bilang terus ada anggaran yang nggak dipakai ya saya pergi gitu. Nah itu hanya dari menulis ya, menulis. Di Salzburg itu Global Seminar itu setiap tahun itu ada 12 kegiatan konferensi macam-macam ya, macam-macam itu macam-macam, tinggal pilih yang mana, 3 daftar. Kemudian kalau kita tidak punya uang, bilang bikin surat motivation letter 1 lembar. Nah, saya berhasil tahun 2008 ke sana, saya belajar intellectual property selama 1 minggu dari orang-orang haki terkenal di dunia, sampai ada yang telekonferensi ke Amerika ya, itu. Saya gratis semua, akomodasi, tiket gratis, dan pulangnya saya dikasih $600. Saat itu kita 9 juta. Gitu. Pulang dari Salzburg, kemudian 2 minggu terus saya pergi lagi ke Sri Lanka gratis. Jadi saya tidak ada yang bayar. Gitu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, mendorong untuk belajar menulis itu. Ya kalau hanya menulis hanya dipakai untuk nulis di koran ya maaf ya. Misalnya itu honornya mungkin hanya 165 dulu ya di pikiran rakyat itu. 165 kita nunggu 1 bulan atau berapa ya. Tetapi kalau menulis itu dipindahkan ke hal yang lain seperti proposal, itu uangnya gede. Proposal 420 juta itu ketika itu ada sekolah yang selama 14 tahun belum pernah punya proyek, dan mahasiswanya juga sedikit, mahasiswa desainnya sedikit, kemudian manggil saya, ini ada proyek Muhibah Seni, katanya. Muhibah Seni, tolong bikin proposal, saya bikinin proposal. Udah gitu terus dari 21 lolos, tinggal 9, kemudian harus ke Bogor, ke hotel itu. Wah, saya bilang, Kak, saya kan hanya ikut bikin proposalnya aja. Yuk ketua jurusan aja pergi. Wah, katanya saya nggak pengalaman. Barang aja Pak Henry, katanya. Dikasih uang 100.000 ya. Ya saya bukan uang 100.000-nya. Itu profit 100.000, tapi benefitnya lain. Saya bilang, bawa capnya aja. Cap dan yang lain-lain. Datang ke sana, hanya presentasi sedikit di Dewan Panel itu bilang, oh ini dari sekolah X ya. Ini 500, ini kebanyakan nih. 420 ya. Oh jelasin sebentar, terus maghribnya bilang 420 ya. Oke, saya bilang. Terus dia bilang, nah ini tinggal ditekan aja sama ketua jurusannya. Ini ketua jurusannya. Ya tapi nggak ada bawa cap, ada cap. Akhirnya dapat 420 juta sebulan kemudian, 2 bulan, itu tanpa dipotong. Saya benar itu dari dikti nggak ada dipotong.
kita ke Jakarta dulu. Jadi programnya adalah memperkenalkan seni supaya sekolah itu maju. Akhirnya kita itu membawa, bukan akhirnya, 4 mahasiswa, 4 dosen, kemudian 4 mahasiswa, 4 dosen, kemudian 2 dari Dikti, kemudian karena uang banyak, yayasan minta pergi, udah dikasih duit yayasannya 20 juta, pergi juga lah ke sana. Jadi kita 11 orang, 427 juta. Salah satu jurinya dari isi Jogja masih muda, dia bilang, wah Pak, katanya Bapak tuh ini itu mahal banget Bapak itu. Tadi kan udah dicap, udah stempel. Yang 200, yang 20 orang aja kemana itu hanya 200 juta. Bapak 10 orang katanya 420 juta. Gitu. Nah itu proyek pertama saya berhasil itu. Dan kemudian reviewernya itu dari IKIP, Pak Cipto. Pak Cipto bilang, dari mana Pak? Dari mana? Oh saya dari sini. Oh iya, yang dapat ya proposal Bapak terbaik kedua katanya. Terbaik ya Bapak. Yang satunya lagi dari Satya Wacana. Nah jadi menulis itu banyak manfaatnya. Karena gini, menulis itu adalah cara berpikir ya. Kalau berpikir kita ruwet, menulisnya aja juga ruwet gitu. Kalau cara berpikir ya, halo, ya kalau cara berpikir kita ruwet ya itu jadi ruwet. Nah, itulah keuntungan benefit dari menulis. Nah, soal nanti apakah ini sebagai seorang guru akan membuat untuk penelitian tindakan kelas ya, PTK itu silakan. Atau seorang dosen untuk ini silakan, proposal ya. Kemudian atau untuk jurnal itu silakan. Tetapi academic writing-nya, menulis akademisnya itu harus dipegang dulu. Itu adalah senjatanya, itu tinggal kita variasikan aja. Kalau menulis koran itu kan nggak perlu gramatika ya, yang penting itu enak didengar ya, seperti Tempo. Nah itu kita ke situ ya. Nah kalau ke PTK itu kita lebih untuk ke risetnya, ke jurnal lebih banget, lebih ini lagi. Nah menulis itu seperti itu gitu, menulis. Nah saya mengkritik ya, banyak orang yang mengatakan harus linear. Apakah Ibu dan Bapak tahu potensi Bapak itu apa gitu? Apa? Nggak tahu. Ya, halo? Ya, potensi itu tahu nggak gitu? Saya punya bakat menulis ternyata dikatain ketika umur 19 ya. 19 ya. Tetapi saya gemar membaca itu udah kelas 2 SD gitu ya. Nah, itu menulis. Jadi menulis itu seperti itu. Ini ice breaking ya. Jadi kalau mengenai teori-teori menulis itu gampang ya. Bisa di internet, bisa apa gitu. Tetapi pengalaman inilah yang mendorong Anda untuk belajar menulis. Menulis. Oke, ada pertanyaan? Kita setengah jam, kita bisa ngobrol gitu. Kalau materi itu saya bisa kasih, silahkan baca sendiri. Tetapi penting, percaya nggak sama saya dulu, itu yang penting gitu. Penting gitu. Kalau nggak percaya, mau dikasih apapun nggak jalan. Gitu. Prof, itu. ini ada pertanyaan di Ya. kolom chat, Prof. Sudah dibuka belum ya? Saya bacakan ya, Prof. Saya Bacakan guru, aja. ini dari Bu Aripiani Amalia. Pertanyaannya, beliau menyampaikan, saya guru SMA dan suka menulis, tapi biasanya lebih ke fiksi atau cerpen dan puisi. Untuk non-fiksi yang sudah pernah saya bikin adalah essay. Kebetulan saya juga seorang guru bahasa dan sastra Indonesia. Untuk jurnal belum pernah. Jika boleh bertanya, bagaimana beda penulisan jurnal dan artikel? Kemudian apakah untuk menulis jurnal diperlukan pengalaman menulis? Karena setahu saya, jurnal biasanya ditulis oleh dosen untuk publikasi ilmiah. Silakan Prof, dijawab. Oke ya. Saya pertama kali ke Baduy itu ya, saya mau ke Baduy, saya suka dengan arsitektur tradisional. Saya ke Baduy itu, saya bilang ke anak saya di STSI Bandung, cari buku-buku Baduy. Dapatlah buku Baduy. Saya harus ngomong terus terang aja. Itu ada Profesor
Yakob Sumarjo. Dia murid ayah saya, Yakob Sumarjo. Dia ngajar sebagai dosen tidak tetap di Pasundan juga. Jadi saya sering ketemu Yakob. Wah, bukunya tebal. Yakob Sumarjo. Karena di Baduy itu ada satu desa itu sampai dia menjelaskan bahwa di situ itu ada yang keramatnya gitu. Agama. Wah, saya baca itu. Akhirnya saya pergi ke Baduy, baca beberapa buku, ketemulah sama Pak Yakob itu hari Jumat ya, Jumat di kampus itu. Lalu Pak Yakob gitu, dia udah profesor. Pak Yakob, saya baru pulang dari Baduy gitu. Oh Henry katanya, senang ya dengarnya. Ya Pak, kapan-kapan kita ngobrol. Oh boleh Pak Henry, boleh. Pak Yakob, Bapak kapan ke Baduynya? Nah itulah saya tuh sibuk banget gitu. Sampai sekarang belum ke Baduy gitu. Saya kaget di situ ya. Ini profesor gila banget gitu ya. Nulis buku tentang Baduy tetapi dia belum pernah ke Baduy. Nah itulah kelakuan orang-orang Indonesia. Nah di situ mendorong saya tidak percaya sama orang yang gitu. Jadi banyak yang menulis itu. Saya ngomong terus terang aja Yakob Sumarjo karena apa? Saya kesal sampai sekarang gitu. Nah, dia tahu ayah saya gitu karena ketika ayah saya keluar dia dimasukin sama ayah saya ke Santa Angela gitu ya. Nah begitu ya. Jadi ada orang yang demi bisnis, demi bikin buku mengalahkan segala cara ya. Nah itu jadi dosen itu dosen atau guru meskipun gajinya kecil tapi etika akademis harus dipegang. Yaitu bahasa Indonesia. Jadi gini. De Arifia ya itu ya. Seandainya guru bisa menulis di jurnal boleh nggak? Boleh ya, boleh gitu. Jadi inilah yang membuat dikotomi di Indonesia tuh guru ini gitu ya karena untuk dijadikan semacam gengsi atau apa gitu. Saya di luar negeri itu saya disebut profesor ya karena memang kualitasnya di atas itu mereka yang bilang. Di Belanda bilang Henry, je bent profesor. Henry kamu profesor. No, ik heb hin profesor. Saya bukan seorang profesor. Nih. Je bent profesor ya. Kamu pinter katanya. Profesor. Jadi saya di Leiden itu dianggap profesor gitu ya. Dinilai. Di Jepang juga gitu ya. Jepang gitu. Nah itu ya. Di sana itu nggak ada ya nanya lulus dari mana, sudah menikah gitu ya atau apa. Itu pertanyaan konyol ya, saya kasih tahu aja. Jadi kalau mau ngobrol iseng-iseng janganlah nanya-nanya gitu ya. Gelar itu di sana nggak ada. Nggak perlu ya. Nah, kenapa di dalam jurnal ilmiah itu jangan dicantumkan gelar? Karena jangan kita terbius bahwa yang punya gelarnya banyak itu akan lebih pintar daripada gelarnya yang satu. Ya, makanya itu jurnal itu harus bebas dari apa tuh gelar-gelar. Lebih-lebih sekarang itu banyak gelar yang CPM, Propos, TNI, AD atau apa itu hanya beli sertifikat ya gitu ya gitu. Itu no need lah ya gitu. Karena kalau di luar negeri itu what you see is what you get. Apa yang kamu lihat itu yang kamu dapatkan. Jadi kalau kamu lulus ya karena bagus ya. Saya lulus seminar konferensi 5 kali itu di Salatiga ya. Dibayarin uangnya, transportnya itu. Itu yang bayarnya tuh yayasannya Percik, itu grupnya ini Arif Budiman CS ya. NU Australian National University itu di situ ya. Pratikno di situ pernah ya yang itu. Kemudian Samsudin Haris yang Dewan Pengawas KPK pernah di situ ngobrol ya. Dia bilang, Pak Prajarto dia lulusan Belanda sama London. Pak Prajarto saya nggak ikut lagi lah seminar itu karena saya ingat saya nggak enak lah Bapak bantu saya. Oh Henry, saya nggak bantu kamu karena ini
dinilai oleh dewan yang lain gitu. Karena di situ soal politik lokal dan saya seni bagaimana politik lokal digabungin dengan seni. Saya orang satu-satunya seniman yang selalu ikut 5 kali ya, 5 kali gitu. Nah itu ya, jadi janganlah menciptakan kesulitan ya. Jadi dengan tanpa gelar, dengan guru gitu ya. Guru beda dengan dosen gitu ya. Nah, jadi istilah misalnya mengatakan profesor can do no wrong itu bullshit ya. Profesor always do wrong ya. Ya. Jadi profesor saya banyak ada klien ya 1-2 profesor kalau mau submit jurnal itu minta tolongnya ke saya. Makanya saya bilang saya nggak mau sekolah di Pasundan walaupun dibayarin kata rektor. Saya bayarin lah nanti sebagian Pak Henry, saya bilang enggak. Karena itu yang ngajarnya itu yang suka minta order ke saya gitu ya. Saya nggak mau lagi. Oke ya, itu mengenai itu. Jadi jurnal itu tidak hanya dosen ya, hanya untuk dosen itu untuk kenaikan pangkat itu. Selama itu bagus silakan ya, bahasa Indonesia silakan ya. Nah kalau misalnya tidak bisa bahasa Inggris mungkin bahasa Melayu di Malaysia itu banyak jurnal gitu ya. Jurnal yang berbahasa Melayu. Apakah itu pertanyaannya itu jawabannya cocok nggak itu Bu Wawat? Atau ada yang kurang? Iya, baik Prof, terima kasih. Jadi untuk Bu Aripiani, meskipun Ibu sebagai guru, boleh Ibu membuat jurnal ya. Mungkin skopnya yaitu PTK, penelitian tindakan kelas, kemudian nanti Ibu bisa dipublishkan di jurnal. Kalaupun Ibu punya pengalaman di cerpen dan puisi, ya untuk non-fiksi tentunya ya tidak jadi masalah ya. Ibu coba untuk ke jurnal, mencoba untuk menulis jurnal, dan siapa tahu mungkin di jurnal tersebut ketika Ibu sudah enjoy, sudah bisa mengaplikasikan, oh ternyata jurnal itu bedanya seperti ini dengan fiksi. Nah nanti akan ada dua penulisan gaya selingkung yang memang berbeda. Misal saya dulu memang seorang guru, saya pun seorang guru ya Bu, sedikit saya sharing. Saya dulu seorang guru dan saya pun menulis cerpen, puisi, kemudian menulis buku bahan ajar. Tapi ketika saya memutuskan untuk menjadi dosen, ya saya juga mencoba untuk bagaimana memahami jurnal, karakteristik jurnal, kemudian jurnal yang dibutuhkan di internasional seperti apa dan lain-lain. Dan itu kita perlu belajar terkait dengan itu. Dan disinilah Ibu bisa bertanya-tanya terkait dengan jurnal nasional dan jurnal internasional tentunya kepada narasumber kita pada saat ini. Seperti itu ya Ibu. Saya Baik, mau ngecek. Bapak Ibu. Saya mau ngecek seorang guru ya. Kalau Bu Wawat pernah jadi guru, pernah tahu Yus Badudu nggak? Siapa yang Ya, tahu Prof? Yus Badudu? Ada yang kenal Yus Badudu nggak? Yus Badudu. Ya. Yus Badudu itu tahun berapa ya, Prof? Mohon maaf. Bahasa. Apa tuh? Ibu Pri apa? Bahasa. Bahasa ya? Bahasa Indonesia ya? Ahli bahasa. Ya. Jadi gini, Yus Badudu itu dia orang Gorontalo. Istrinya tuh orang Manado ya. Islam Kristen, Katolik, Yus Badudu Islam. Kemudian dia ke Bandung, dia guru SD di Gorontalo. SD, kemudian kenal sama ayah saya, dia ngajar di SMA 1 Bandung. Itu terkenal SMA 1 Bandung itu dulu. SMA orang-orang anak-anak pejabat itu. Nah, kemudian Yus Badudu itu belajar lagi Bu Pri, bahasa Indonesia. Dia dari Gorontalonya BA. Kemudian belajar di Unpad, dia mengambil jurusan yang nggak ada orangnya, nggak ada ininya. Nah, akhirnya dia sampai menjadi doktor, mungkin doktor pertama bahasa Indonesia, dan kemudian dia belajarnya di Leiden. Dia mungkin sebentar di Leiden ya, untuk apa? Karena bahasa Indonesianya ada di Leiden. Nah, itu yang saya ingin menjelaskan kepada Ade Arifiani. Jadi sebetulnya tidak ada batasan. Karena guru jadi kita diam aja. Jadi kita harus punya mimpi ya. Itu Yus Badudu itu bisa jadi profesor dari guru SD yang sarjana.
Onong Uhyana itu dulu apa? Dia bisa Master of Art Communication di Amerika ya, Onong Uhyana. Gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi saya itu yang gitu-gitu tuh nggak pernah didengar ya, karena setelah banyak gaul dengan orang bule gitu ya, mereka tuh anti untuk menanyakan gelarnya apa gitu. Nah itu jadi jangan khawatir ketika fiksi itu cerpen itu fiksi ya Bu Wawat ya fiksi ya. Ya itu Kak. Jadi kalau saya nggak bisa fiksi karena saya udah tidak muda lagi. Ya itu fiksi itu mungkin cerpen itu untuk yang sedang falling in love, broken heart gitu ya. Jadi dia bisa bikin yang gitu-gitu. Seperti Harry Potter itu ya. Oke ya itu ya. Jurnal ada pertanyaan lagi di bawah tuh chatnya. Masih ada pertanyaan Bu Awat? Itu di chat. What? Sri Handayani ya. Mute. Bu Wawat. Mute. Ininya mute. Ya, baik Prof, mohon maaf. Ya. Prof, ini ada dari Ibu Sri Handayani. Saya juga suka menulis, selama ini masih ikut beberapa antologi cerpen dan beberapa non-fiksi. Pengen bisa menulis jurnal. Apakah ada jurnal tentang PAUD? Saya juga tidak linier, mengajar di PAUD, bukan S1 PAUD. Bagaimana, Prof? Ya, itu bisa ya gitu. PAUD itu ada ya. Di Vietnam juga ada ya. Kuliah apanya itu sekolah PAUD tapi jurnalnya nggak ada. Malaysia tuh pasti ada. Jadi bukan linear gimana tuh Bu Wawan? Apa katanya? Ini beliau ngajarnya di PAUD, tapi bukan S1 PAUD gitu, Prof. Ya, nggak apa-apa. Jokowi juga itu nggak pernah akademi itu apa? Jadi presiden. Puan Maharani juga jadi profesor. Jangan dikaitkan dengan itu ya, karena menulis itu sebuah profesi yang ada dari diri kita, potensi kita gitu ya. Ada tetangga saya menikah dengan laki-laki itu orang Ciamis, itu saya tanya, kemarin ketemu sama mertuanya, Bu, kalau anak ibu masih di Amerika, udah 20 tahun di Amerika, oh masih katanya, masih usaha, oh masih, usahanya itu di Boston, di Jogja, sama di Jakarta, itu ada 3. Jadi desain katanya, wah karena saya orang desain tertarik, ngedesain apa? Ini katanya, kalau ada pejabat Indonesia tuh mau kerjasama dengan orang Amerika, dia ngedesain suratnya, gitu, bikin surat gitu, bikin surat. Jadi untuk misalnya untuk apa tuh pembukaan, sambutan gitu, dia hanya bikin surat sambutan untuk orang Indonesia itu bertahan 20 tahun di Amerika kayaknya, kota mahal gitu. Nah, jadi menulis itu harus inovator penulis itu. Jangan hanya menulis saja, tetapi bagaimana memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis. Dia hanya menulis saja itu. Emang dia SMA-nya di Boston ya, orang Tasik gitu. Jadi bahasa Inggrisnya bagus ya. Tetapi ada ide untuk membuat sebuah agensi untuk menulis ya, semacam kopi ya. Kalau di dalam periklanan itu copywriting ya, seperti itu. Jadi menulis pindah ya, pindah karena saya juga dulu penulis ini artikel kecil-kecil. Kalau misalnya saya lihat ada buku misalnya penemuan apa, saya terjemahin, kirimin ke pikiran rakyat, penemu-penemu itu nanti saya dapat uang 7.500 gitu ya, seperti itu gitu ya. Kemudian artikel itu terakhir itu 180 atau 200, setelah itu saya nggak mau lagi karena artikel lama gitu ya, lama, kemudian orang udah nggak mau baca lagi koran gitu ya. Jadi wah, kalau nggak mau baca koran, saya nulis di mana lagi? Akhirnya saya pindah ke jurnal. Nah, jadi sekarang kalau ada yang ingin menulis jurnal, untuk nge-reviewnya, saya review ini kurang itu, yang itu apanya ke itunya, daftar pustakanya, apa referensinya.
Bu Ade Arifiani ya, salah satu perbedaan jurnal itu dengan buku apa? Di buku-buku itu daftar pustaka, diterjemahkan bibliografi. Jurnal itu referensis ya. Referensi gitu. Jadi kalau ada orang menulis jurnal itu daftar pustaka, dia nggak ngerti jurnal. Saya sebagai reviewer internasional. Kemudian kalau menulis di jurnal, inovasi baru. Inovasi itu pasti baru. Ya. Ada benda ini, kemudian dibikin yang perpaduan ini sebuah inovasi, berarti ini yang baru, bukan ini lagi gitu. Jadi inovasi itu pasti baru. Membuat produk ekspor ke luar negeri, ekspor itu pasti ke luar negeri, bukan ke Bogor gitu ya. Gitu ya. Jadi memproduksi produk ekspor titik aja gitu. Nah, di dalam jurnal itu kita akan saya sebagai reviewer saya akan mengecek seperti itu. Itu namanya schoolboy error ya. Jadi kesalahan anak sekolah yang elementer sekali, yang basic sekali gitu. Oke ya. Dewi silakan nanya supaya rada rame. Ya, baik Prof. Ini semakin siang, semakin banyak pesertanya dan terlihat partisipannya banyak sekali. Ada Ibu Sri, Bu Mutiara, Bu Widya, dan lain-lain. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa di kolom chat atau mungkin langsung raise hand. Ada pertanyaan Prof dari ini di chat Prof. DND, izin nanya Prof dan moderator. Saya Dinda dari Solo, Sumbar. Luar biasa ini Prof, ada yang dari Sumbar. Saya sulit untuk menemukan link jurnal internasional yang bisa menerbitkan tulisan atau artikel saya Prof. Saya dari pendidikan. Kira-kira adakah link agar bisa saya coba menerbitkan artikel ilmiah dengan tema pendidikan? Ya Prof, silakan Prof dijawab. Ya. Kalau jurnal untuk tidak berbayar itu di Malaysia banyak ya, Malaysia banyak. Karena Malaysia itu pemerintahnya itu karena itu lebih makmur dari kita. Jadi membiayai jurnal itu sehingga jurnal managing editor jurnal itu nggak minta duit ke penulisnya. Kalau di Indonesia tuh gratis tapi Sinta 1 bayar berapa, Sinta 2 bayar. Kalau di sana itu gratis gitu. Jadi dan kemudian saya kritik banget ya. Orang Indonesia itu megalomania, gitu. Selalu ingin besar ya. Kasus yang paling mudah itu adalah Bandara Kertajati. Kertajati itu bikin gede. Jokowi itu ingin tol laut lah, ingin apa gitu ya. Bandara Kertajati itu sekarang tuh kosong, nggak ada pesawat ke situ. Kalau bandara itu jarang dipakai, itu sistemnya akan rusak. Nanti membuat sistemnya susah lagi, lama lagi. Memang akhirnya mau dibikin untuk tempat perawatan pesawat. Ya pesawat yang dirawat berapa biji gitu di sana. Bandaranya kan gede gitu. Gede. Nah, jadi menurut saya ya, mulailah dengan hal-hal kecil Ibu ya yang dari Lombok itu. Menulis untuk di jurnal di mana dulu ya, kemudian nanti bertambah. Karena menulis itu sebuah proses ya. Proses. Saya artikel di koran itu udah lebih dari 100 ya. Tidak pernah saya koleksi karena saya yakin tulisan saya jelek gitu. Jelek gitu. Jadi kadang-kadang tulisannya dimuat nih di koran, saya lihat, oh iya ya, saya pura-pura tahu aja ya, padahal waduh ini terima kasih saya ngambil honor gitu ya. Honor gitu. Kalau di Kompas bagus. Tunggu aja kalau misalnya di dalam seminggu itu tidak dikembaliin berarti artikelnya dimuat. Oh pikiran rakyat udah 3 bulan, 4 bulan belum ada kabar. Pas kita masukin ke tempat lain, dia juga mau nerbitin itu jadi repot. Ya. Jadi mulailah dengan yang kecil-kecil ya. Kecil-kecil menurut Schumacher, small is beautiful ya. Kecil itu indah. Kecil-kecil ya. Kecil karena kalau terlalu besar itu kita juga nggak kuat, potensinya kita nggak ada, ya. Pengalaman nggak ada. Jadi kecil lah dulu ya, kecil.
kalaupun kecil itu dibina itu akan bagus ya. Bagus. Tulisannya biarpun kecil tapi bagus ya. Seperti itu. Jadi jangan ini ya. Jurnal itu pendidikan ada ya. Itu dari guru atau dari mana? Ibu guru apa dari Lombok gitu. Sumatera, Sumbawa Barat atau apa? Buat. Beliau Ibu Dinda dari Solo, Sumatera Barat, Prof. Oh, Profesinya Solo. sebagai profesinya sebagai guru. Iya, iya. Sepertinya sebagai guru, Prof. Ya, jadi Nah, kalau misalnya untuk seorang guru Ibu Dinda, ya silakan Prof, dilanjut. ya, kalau seorang guru bisa menulis yang suka ditulis oleh dosen, apa kita salah? Enggak, malah kita bangga. Kamu dosen nggak bisa apa-apa, aku bisa nulis. Ya. Saya bukan profesor, tapi saya nggak minder sama profesor, malah profesornya itu jadi klien saya gitu. Rasanya. Ya, itu penting banget ya. Untuk mendorong ya orang itu, saya saranin punya kenalan orang bule aja. Mereka tuh baik banget ya, baik mau laki mau perempuan akan kalau mau nolong banget gitu ya. Di kita itu repot ya seperti itu. Kadang-kadang kita ribut sama teman sendiri ya karena merasa tersaingi gitu ya. Kalau di sana tuh wah itu ya. Kalau kita bilang saya ingin konferensi tapi saya nggak punya duit, oke saya cariin gitu. Cariin. Kalau nggak dapat dia bilang, aduh sorry nggak dapat. Gitu ya. Gimana kalau nanti ke sana lagi gitu lain kali. Gitu. Kalau di kita kan susah gitu ya nyari duit. Saya juga mengharap COVID udah akan segera usai ya karena ya saya udah 2 tahun nggak pergi kemana-mana ya. Jadi saya kira tahun ketiga ini saya harus traveling. Ya. Uang mah gampang lah. Yang penting ide. Jangan mikir, wah Vietnam jauh, Jepang jauh. Ada aja yang bayarin kalau buat orang pintar, saya terus terang aja. Oke, silakan. Any more question? Di chat dihabisin Bu Wawan. Baik Bu Dida, begitu ya untuk jawaban dari Prof. Sedikit menambahkan untuk link yang jurnal internasional itu cukup banyak di internet, bisa dicari di internet, misalnya di Simago gitu ya, kemudian di link-link yang lain yang memang jurnal internasional. Nanti bisa komunikasi dengan Prof. Henry, dengan Bu Pri, dan dengan saya. Baik Prof, intinya yang tadi disampaikan dengan Prof, mulailah dari yang kecil, small is beauty, gitu ya. Bapak Ibu jangan takut untuk menulis jurnal, apalagi jurnal internasional. Dicoba saja dari hal yang kecil, nanti pun akan berubah menjadi besar. Baik Prof, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Prof. Saya bacakan pertanyaannya Prof. Ya. Tanya Prof, saya Sri Andini ya Prof, ini namanya. Saya Andin, saya guru punya PTK. Gimana langkah menjurnalkannya dan menerbitkannya? Nah, jadi Bu Andin ini punya PTK nih, artikel atau mungkin tulisan, tapi bentuknya adalah PTK, tapi pengen dijurnalkan Prof. Kemudian setelah dijurnalkan mau dipublikasikan. Seperti apa Prof prosesnya? Jadi Bu Wawat memang saya baru tahu bahwa ketika sertifikasi guru, jurnal itu di kalangan guru itu semacam laporan harian ya. Betul Prof. Ya. Jadi memang itu Bu Ulfa terbalik ya. Jadi bukan terbalik, berbeda. Jadi kalau jurnal itu di guru SMA itu untuk harian ya. Kalau di kita berbentuk buku ya, terbitan gitu ya. Itu jurnal, saya ada jurnal gitu. Itu juga seperti itu. Jadi kalau saya di luar negeri itu, saya please write down your name on present sheet atau attendance sheet gitu. Kalau di Indonesia, Bu apa? Siapa yang belum ngisi absen katanya? Absen kan absen itu nggak ada. Mana bisa orang yang nggak ada bisa ngisi daftar hadir itu ya? Jadi daftar hadir itu harusnya present sheet ya, itu. Tapi ini dia katakan absen. Gitu. Siapa yang belum ngisi absen gitu ya?
Kan biasanya dalam bahasa Inggrisnya who is absent now gitu ya. Siapa yang absen hari ini? Benar kan buat gitu ya. Gitu ya. Siapa yang ngisi? Nah, jadi memang kita terbalik-balik itu bahaya ya di dalam jurnal. Bahaya karena itu gramatikanya salah gitu ya. Nah, jadi tadi PTK ya, Bu Admin itu ya. Iya, PTK, Nah, Prof. PTK itu kan kelas ya, bagaimana kita mengcover atau menanggulangi kelas itu. Itu terlalu kecil gitu kelasnya karena respondennya anak-anak seperti itu gitu ya. Jadi harus dilebarin di itu, kemudian kriterianya ditambah PTK itu. Misalnya mengenai kedisiplinan atau apa. Yang menyebabkan PTK itu apa itu? PTK itu apa gitu ya. PTK. Pernah ada guru seni budaya yang repot. Saya repot yang menggambarnya itu jelek karena hitam putih aja. Bu, tunggu dulu hitam putih. Karena mungkin anak di kampung itu bapaknya nggak punya duit untuk krayon beli apa. Karena kalau seni itu mau berwarna, mau hitam putih itu nggak ada masalah. Nah, jadi PTK-nya dilebarin, gitu. Dilebarin, diperbesar, diperluas, dan kemudian tanya ask to yourself, ini penting nggak disebarin ke orang lain gitu ya, ke orang Malaysia gitu ya. Tapi kalau kelihatannya penting untuk melihat, oh ternyata di Indonesia tuh kondisinya begini, nah itu bisa masuk ke Malaysia gitu. Malaysia. Tetapi kalau PTK itu hanya begitu aja, karena PTK itu kan untuk menanggulangi kelas itu ya Bu Wawat. Kelas itu sendiri ya. Iya, Prof. Jadi Ya. skopnya memang hanya di kelas tersebut. Ya, ya. Nah, jadi kalau untuk luas itu lebih baik sistem pendidikan secara umum aja. Umum misalnya bagaimana pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Tapi dari PTK bisa aja PTK salah satu problem solving ya, PTK itu gitu. Semua PTK ya gitu ya. Tapi PTK-nya antara yang satu dengan yang lain berbeda. Nah, karena kalau sama buat jurnal juga ngapain lah karena nggak ada kebaruan ya. Seperti itu. Jadi pertama harus ada kebaruan, ada isu kebaruan. Kedua menulisnya sesuai dengan jurnal itu. Salah satunya adalah inovasi baru. PTK sebuah inovasi bukan yang baru. Kemudian SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, subjeknya apa? Seorang guru menggambar sedang melakukan penelitian PTK. Ya. Kemudian bukan seorang guru lagi, dia menyebarkan respon kuesioner kepada kepada murid-murid. Nah, jangan murid-murid lagi. Ya, mereka adalah siswa kelas berapa. Jadi diganti gitu. Jangan Henry sedang memberikan workshop. Henry memberikan workshopnya di rumah. Henry selama ini gini terus saja Henry gitu. Terus salah satu lagi jangan pakai kata beliau gitu. Karena di translate Google-nya nggak ada. Dia aja. Ya Henry, iya seorang apa. Nah itu kadang-kadang satu yang hindari itu adalah hyperbole, ya to the point aja. To the point. Kemudian agar supaya in order ya, cukup agar atau supaya. Ya, inovasi cukup dan baru. Ekspor cukup itu. Nah, seperti itu. Kemudian pakai itu kalimat. Nah, di dalam satu paragraf itu harus satu ide, paragraf kedua ide lagi gitu. Ide baru. Itu detailnya gitu. Tetapi dalam kesempatan ini adalah untuk memberi wawasan apa sih yang namanya academic writing. Academic writing. Jadi academic writing itu jangan diterjemahkan untuk akademisi atau apa. Guru juga bisa. Guru tuh bisa gitu. Jadi jangan berpikir ini. Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, kebanyakan kita menerjemahkannya secara letterlock ya. Kata dengan kata. Di luar negeri itu di Vietnam itu school sama college ya. Wah kalau college itu kan di sini apa gitu ya. College itu. Harusnya fakultas. Jadi memang kalau fakultas itu mengambil dari Eropa. Dekan itu bahasa Belandanya dekan. Ya.
D-E-C-A-A-N, rektor. Nah, kalau bahasa Inggrisnya dean ya, rektor itu presiden gitu ya, presiden seperti di Jababeka apa itu ada presiden university, nanti rektornya presiden, karena di atasnya itu udah menggunakan bahasa Inggris Amerika kayak gitu ya, gitu. Jadi kita harus memahami jurnal itu, nanti bisa ada materinya. Silahkan ada lagi, ada di Ibu Handayani ada pertanyaan. Baik ya, baik Prof. Jadi Ibu Sri sudah jelas ya terkait dengan pelaporan penelitian tindakan kelas ke artikel jurnal. Sedikit tambahan mungkin dari saya ya, untuk sistematika laporan penelitian itu biasanya dalam PTK terdiri dari pendahuluan, kemudian kajian teoritis, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Nah, kalau dirubah ke dalam jurnal itu ada perubahan di kajian teoritis. Jadi kajian teoritis itu diganti menjadi metode penelitian, kemudian metode penelitian yang ada dalam laporan penelitian diganti menjadi hasil di dalam artikel jurnal. Kemudian untuk hasil penelitian di dalam PTK itu diganti menjadi pembahasan, sehingga ketika mau merubah dari PTK menjadi artikel jurnal harus berdasarkan sistematika penulisan. Seperti itu ya Bu Sri ya, tambahan dari saya. Oke, berikutnya ini Prof ada pertanyaan lagi dari Ibu Ulpa. Kalau saya sukanya buat makalah sederhana, melalui webinar ini tertarik untuk membuat jurnal atau artikel. Semoga ilmu webinar hari ini bisa bermanfaat menambahkan wawasan mengenai jurnal atau artikel. Nah, ini mungkin pernyataan dari Ibu Ulpa ya. Jadi Prof, Bu Ulpa menyampaikan bahwa sangat tertarik terkait dengan webinar pada saat ini, pada pagi menjelang siang hari ini, dan mudah-mudahan Bu Ulpa nanti bisa langsung mengaplikasikannya ya ketika sudah mendapatkan ilmu dari Prof. Henry. Selanjutnya ini dari Bu Sri Handayani. Tadi disebutkan Prof akan mereview jurnal. Jika ingin menulis berarti dikirim ke Prof dulu atau gimana? Bagaimana struktur penulisan jurnal? Silakan Prof Henry dijawab pertanyaan dari Ibu Sri Handayani. Silakan Prof. Ya, barusan saya keluar pertanyaan apa dari Ibu Handayani ya? Ya, baik. Saya ulang kembali ya, Prof. Tadi disebutkan Prof akan mereview jurnal. Ya. Jika ingin menulis berarti dikirim ke Prof dulu atau bagaimana? Bagaimana struktur penulisan jurnal? Ya. Itu dari Ibu Sri Handayani. Ya. Silakan, Prof. Satu ada teman ya, teman dia S2 dari Pikom Unpad ya. Pada saat itu dia belum S2 mahasiswa gitu. Terus dia kenal sekali dua kali, dia direktur salah satu politeknik. Dia bilang, Pak Henry tolonglah saya review jurnal saya katanya mengenai komunikasi gitu. Terus saya lupa karena sibuk ya. Dia bilang, Pak Henry sudah belum? Oh belum sebenarnya. Perlu banget ya, perlu silakan. Ini Pak segera Pak. Udah gitu tentang TVRI. Kemudian saya review gitu, udah dibikin 2 kolom ya. Karena mau diterbitkan Pak di Unpad gitu, komunikasi. Saya coret gitu. Aduh Bu Lia saya bilang tuh, ini saya hasilnya ini harus ada dirubah nih. Kalau menurut saya ini major change ya, saya bilang tuh perubahan yang banyak lah. Ya Pak Henry katanya, terima kasih Pak Henry. Tetapi ini udah mau naik cetak Pak Henry, mau dicetak di Unpad. Jadi gimana saya bilang tuh? Ya nggak apa-apa aja lah katanya gitu. Jadi itu tulisannya tetap dicetak, tetapi review saya nggak digunakan untuk perbaikan gitu. Karena kalau menurut saya itu tidak layak dicetak gitu. Nah untuk Ibu Pri itu silakan kirim ke saya. Mudah-mudahan bisa cepat ya, bisa cepat karena memang saya sebetulnya nggak ada waktu ya, nggak tahu waktu banyak cepat. Tetapi nanti konsekuensinya adalah itu akan direview sama saya total gitu. Total. Itu bentuknya Word ya.
boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia ya. Tetapi untuk memudahkan komunikasi lebih baik yang berbahasa Indonesia, kirim nanti ke Ibu Pri, Ibu Pri nanti kirim ke email saya gitu. Nah itu jadi itu ya. Nah jadi seperti itu apa. Nah akan saya review ya. Di review itu dari gramatika, dari mananya gitu. Dan itu sistematika kata Bu Wawat itu sepertinya benar ya untuk mendorong kita mulai berpikir itu gitu. Berpikir tuh. Kalau menjelaskan orang tuh mau dari kepala atau dari bawahnya dulu. Oh dari kepala dulu gitu ya. Silakan gitu. Karena kalau semua orang ada yang ngomong kepala dulu, ada bawah ini kacau gitu. Nah jurnal itu. Kemudian struktur jurnal di yang terindeks Scopus itu adalah IMRED ya. Introduction, Method Research, Result and Discussion. Ada kasus tertentu resultnya dipisahin dengan discussion, ada yang disatukan gitu ya. Itu IMRED. Jadi strukturnya seperti itu kalau mau masuk ke Scopus gitu. Nah caranya gimana? Bukan untuk Scopus ya. Scopus. Jadi saya tuh oleh pembimbing itu didorong untuk menulis di jurnal di Universitas 17 Agustus ya. Gitu. Saya pengen tahu yang sudah lolos tuh berapa, yang sudah dipublikasikan tuh seperti apa kualitasnya gitu. Jadi itu jangan kita yang ngirit ya, kita harus bikin yang seperti ini gitu. Ini jangan dimonitor karena kalau di sini saya bisa coret-coret ya. Bisa coret-coret gitu. Seperti ini gitu. Saya coret-coretin gitu ya. Seperti ini. Ini lebih efektif di dalam memori kita gitu. Memori kita. Jadi teknologi itu tidak semua itu bisa familiar gitu. Emang mudah tetapi mudah dibaca, diperoleh, tetapi mudah lupa juga kalau buat saya gitu. Nah, seperti ini. Jadi kita bandingin apa masalahnya gitu. Termasuk belajar gramatika gitu. Ibu Sri Handayani belum bikin ya. What can do today, don't wait until tomorrow. Jadi itu ya. Jadi kalau saya bukan fiksi ya. Kalau fiksi kan penulis fiksi seperti Bu Wawat kan, mana ceritanya? Oh, in my head katanya ya. Kalau saya enggak harus begini gitu. Ini gitu. Begini gitu ya. Jangan seperti orang Indonesia ya, yang lain bukan yang di kelompok ini. Ya, jadi saya pernah ketemu fotografer Jerman di kakak saya di Belanda tahun 96. Saya bilang, Matthias, ik wil gaan naar Jerman dan Duitsland volgende week. Matthias, saya pergi ke Jerman nanti minggu depan gitu. Nah, ik wil naar your fotografi studio. Saya bilang, saya ingin ke studio fotografi. Oh Henry, kamu mau ke Jerman? Emang saya mau ke Jerman, ke Frankfurt. Saya ke Belanda dulu. In my head katanya. Jadi emang fotografer di sana itu nggak punya bikin studio. Di kita itu kan mau jadi fotografer, bangun studio. Nah udah gitu terus nggak laku gitu ya, nungguin order gitu ya. Di sana nggak gitu. Atau misalnya bikin kursus bahasa Inggris, nyiapin kelas gitu ya, banyak. Tapi nggak ada yang datang daftar-daftar di Bu Ulfa ya, bukan Bu Ulfa ini teman saya gitu ya, pakai itu ya, nggak daftar-daftar. Jadi kita tuh habis dana tuh untuk itu apa, yang fisik-fisik gitu ya, fisik-fisik gitu. Nah akhirnya saya baru ketahuan ketika 2010 atau 2008 ke Jerman, ke Betanin, ke Kunstwerk ya, di sana ada gedung besar, itu ada studio fotografi, patung, lukis atau apa. Jadi seniman di Jerman itu bisa nyewa gedung, misalnya motret, bisa nyewa seminggu motret di situ gitu ya. Atau bikin lukisan motret di situ gitu. Orang Indonesia itu kan senimannya miskin itu ikut di kos-kosan tuh Bu Wawat ya. Kos-kosan itu, nah dia ngelukis malam gitu ya. Baunya kemana-mana. Di Jerman nggak bisa. Sedikit bau aja tetangganya
telepon polisi gitu. Atau kalau di sini misalnya bikin tugas itu ya, malam-malam wah maku aja gitu, seniman nggak tahu diri. Wah di Jerman nggak bisa. Nah jadi di Jerman itu banyak seniman itu nerima order in my head, kemudian nanti dia nyewa seminggu atau sebulan gitu. Cuma di Indonesia itu repot kalau nyewa-nyewa gitu. Lama-lama hilang, peralatannya hilang. Kampus ITB itu kan luas ya. Kampus ITB Jepang ngasih semua bagus, enak-enak, yang bagus-bagus. Dalam berapa bulan itu kaca di toilet hilang, handle hilang gitu, diambilin sama mahasiswa gitu. Satpam juga takut ya, satpamnya 2 atau 3 harus ke ITB kan tengah malam gitu. Jadi sekarang itu kampus ITB itu bagus luarnya, tapi kalau masuk ke ke WC-nya itu covernya hilang, wastafelnya hilang, handle-nya nggak ada gitu. Emang kanibal orang kita tuh. Nah makanya di Indonesia tuh nggak ada yang nyewa ini rental untuk lukis atau apa. Kalau di Jerman begitu gitu. Karena mereka tuh sedikit kriminal itu akan diumumkan secara sosial bahwa ini pernah mencuri gitu ya. Nah itu nggak bakal diterima lagi gitu ya. Nah jadi Ibu Andayani itu karena menulis itu tidak memerlukan studio banyak. What can do today don't mind after tomorrow. Nulislah. Kalau sekarang misalnya ada ide nulis, ada ide nulis. Jangan selesai. Kalau itu selesai, kalau nggak ada ide lagi, tinggalin suatu saat ada ide lagi nulis. Saya selalu gitu. Akhirnya bertahun-tahun tulisan itu saya simpan karena kalau dibuang itu data loh itu. Data gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan gitu. Itu jadi jangan seperti profesor itu yang ngomongnya ke Baduy tapi nggak pernah ke Baduy. Karena di Baduy itu nggak boleh orang non Muslim ya. Dia itu seorang Katolik gitu, Katolik. Tapi menurut saya karena dia nggak masuk, janganlah bikin buku gitu. Kalau nggak dia kolaborasi gitu. Karena ini adalah penipuan akademis. Ya. Itu jadi uang buku nggak seberapa, tetapi etikanya dilanggar gitu ya. Nah itu nggak bagus ya. Saya marah banget ya. Tadinya saya menghormati karena kenal dekat gitu ya. Tapi setelah itu saya bilang, akhirnya saya berpikir, oh kalau gitu profesor itu bukan hanya dia yang melakukan itu. Mungkin ya saya kira ya. Oke, any question, any more question? Bu Wawan? Ini jangan malu, Baik, Prof. jangan malu-malu ya. Ini karena Kamera. waktunya sudah habis, Prof. Ini waktunya sudah habis, jadi mohon maaf kepada para peserta. Ini ada satu lagi dari Ibu Ulfa yang mengirimkan link. Mungkin nanti itu langsung di follow up ke Prof. Henry saja. Nanti akan dibahas oleh beliau ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak atas. Sekarang aja Ibu Ulfa yang di sebelah Wawat itu. Ini Prof, ini link Prof di chat. Beliau sudah ngechat. Ini ada link. Kemudian ini perlu dibuka, Prof. Ini beliau menyampaikan, Pak, ini tulisan yang saya konsep awalnya oleh saya. Mungkin beberapa dikembangkan oleh yang rilisnya buat untuk diterbitkan di sebuah media online. Ini termasuk artikel atau jurnal ya. Saya suka membuat tulisan yang promosi sekolah saya kepentingannya gitu ya. Ini dibuka aja, Prof. Dibuka aja. Ya, Bu Ulfa ya dibuka ya. Coba ya, buka. baik, silakan. Ibu Pri mohon izin untuk meng-share dulu. Silakan Bu Pri atau Bu Ulpah. Bu Pri co-host, silakan dibuka linknya. Ditampilkan Ibu. Bapak Ibu, sebentar kita akan menampilkan link yang sudah dikirim oleh Ibu Ulpah. Dan nanti ini akan dibahas oleh Prof. Henry.
Ya, ini link yang Ya, sudah ya. dibuka, Prof, Ya, ya. dari Bu Ulpah. Mm-mm. Judulnya adalah SMK Insan Unggul, Ranca Ekek, Cetak Siswa Unggul dan Mandiri. Luar biasa ini Bu Ulpah ya. Ya, terus, ya, Sudah terus. publish pada tanggal 11 Maret 2020. Ya. Terus, ya. Oke, Silakan. tar. Oke. Nah, pertanyaannya mau apa tuh? Bu Ipa, pertanyaannya apa itu? Silakan Bu Ulpah. Langsung. Baik. Boleh, sudah ada? Ya. Untuk pertanyaan. Bu Ipa tuh kepala sekolahnya ya? Nice to Betul, meet Pak. you ya. Punya posisi penting nih. Oke, ya, Pak. Kebetulan saya memang tadi sudah saya sampaikan, Lah, saya suka kalau posisi kalau itu untuk bukan kebetulan, jangan sering dibaca ya. Itu karena karir ya, nggak orang nggak sembarangan ngomong itu ya. baik. Maksud saya saya suka menulis. Memang dulunya ketika kuliah untuk beberapa kepentingan makalah begitu, makalah sederhana. Kalau untuk KTK mungkin beberapa juga saya sudah menyusun. Saya motong ya Bu Ulpah ya. Manusia Indonesia itu yang kuliah, yang hidup di intelektual itu menulis selama hidupnya hanya 3 kali. Bikin skripsi, tesis, sama disertasi, setelah itu nggak nulis lagi. Nah, kita jangan seperti yang seperti 3 ini. Betul. Itu karena kepentingan kewajiban Bapak ya untuk menyelesaikan. Iya. Betul. Nah, ketika saya jadi kepala sekolah, saya memang termotivasi untuk. Ini potret siapa ini? Oh saya, ya. Pak. Oh ya. Kameranya bagus banget itu, Pak. Ya, ayo gitu. Baik, jadi karena saya dengan posisi saya kepala sekolah, saya ya termotivasi untuk membuat tulisan di beberapa media untuk promosi sekolah gitu. Nah, karena kalau untuk ilmu bagaimana menulis artikel atau jurnal, memang saya belum paham sekali begitu, Pak. Ya. Oke, stop dulu ini ya di jurnalnya. Jadi gini, ya itu nggak apa-apa. Itunya sharingnya kita lihat itunya, Bu Pri, nggak apa-apa. Di stop di situ aja, jangan diputar, dibalik putar-putar gitu. Jangan di roll down itu. Jadi gini, perbedaan ditampilkan Bu Pri. Ya, ditampilkan. Perbedaan antara jurnal ilmiah dengan koran, dengan media ini adalah jargonnya tuh bad news is good news gitu ya. Ya. Jadi berita buruk itu adalah berita bagus itu. Jadi wartawan itu bukan mencari yang bagus-bagus, tapi mencari yang buruk-buruk supaya orang tertarik beli koran gitu. Ya terusin. Saya pengen baca artikelnya tuh, Bu Pri, roll down ya ke bawah. Terus, nah stop. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau di koran itu bad news dulu sehingga orang tertarik. Oh apa itu misalnya terjadi kecelakaan gitu ya. Tapi akhirnya oh ternyata yang kecelakaan itu sebetulnya bukan artisnya tetapi supirnya gitu ya. Seperti itu. Nah, tetapi kalau di dalam artikel ilmiah itu harus objektif gitu. Nah ini kan satu paragrafnya SMK Insan Unggul sampai Bandung Timur itu satu paragraf yang menjelaskan mengenai SMK Insan Unggul. Nah kemudian paragraf kedua untuk kompetensi, nah itu kompetensi ya. Jadi jangan ketika nulis Insan Unggul kompetensinya di dalam di atas gitu ya, di atas. Jadi SMK Insan Unggul ini terus saja apa gitu ya. Nah, kemudian kompetensinya boleh di situ ya. Nah, seperti itu. Jadi one sentence, one idea. Jadi kalau idenya hanya akan menjelaskan lokasi Insan Unggul, lokasi dari kompetensinya mengenai fasilitas, pikirkan mana yang duluan. Duluan gitu ya. Duluan, tetapi setiap tulisan itu setiap tulis paragraf itu satu ide, jangan campur-campur. Ini saya berpikir jurnal aja ya, berpikir menulis jurnal. Karena kalau yang ini kan kalau ini berbeda banget. Karena apa? Kalau ini dipakai ke jurnal itu sangat ringan sekali, itu langsung di reject.
Tetapi kalau jurnal ke sini, ini berat. Karena audienya beda. Audio pembacanya berbeda gitu ya. Nah, kalau di dalam jurnal, tidak boleh langsung SMK. Put your head into the reader head. Ya. Letakkan kepala kamu kepada kepalanya pembaca. Gitu. Jadi kita harus memikirkan apa yang pembaca ini kan apa pikiran. Nah, jadi kalau di jurnal, di situ sekolah menengah kejuruan, kurung buka, here in after, dan selanjutnya SMK. Itu satu dulu, itu dijelasin. Nah, di paragraf kedua, ketiga boleh SMK ini, SMK ini. Tapi yang pertama harus dijelaskan dulu. Tetapi sebaiknya kalau memang mau, tetapi karena ini populer ya itu nggak apa-apa. Tetapi kalau di jurnal maupun di Indonesia harus dibuat SMK, SMK-nya harus dijelasin dulu. Jangan berpikir orang semua udah tahu tentang SMK gitu ya, jangan gitu. Jangan, jadi karena ini kita harus ngikutin jurnal. SMK unggul nih, sebaiknya alamatnya kalau menurut saya itu di belakang. Gitu. Karena kalau orang tertarik itu akan nyari loh. Akan mencari gitu ya. SMK ICA unggul mempunyai 2 kompetensi keahlian yaitu yaitu teknik sepeda motor dan perbankan. Kedua teknik itu misalnya salah satu keahlian sepeda motor bekerja sama dengan perusahaan atau pabrikan Yamaha yang bertujuan, yang menjadikan atau bertujuan, kan tujuannya apa kerjasama? Bertujuan SMK ini menjadi sekolah binaan Yamaha, titik binaan ini adalah satu-satunya dan yang pertama di wilayah ini timur. Jadi jangan panjang-panjang banyak berpikir orang kalau doktor atau profesor itu nulisnya panjang-panjang, jangan ya, karena orang memorinya berbeda. Jadi kalau Bu Wawat itu karena guru bahasa Indonesia, mungkin ini ada yang namanya induk kalimat sama anak kalimat. Cukup 2 itu boleh saja. Jadi jangan terlalu panjang gitu. Nah ini sudah, ini nanti alamat di belakang aja karena orang tertarik akan mencari alamatnya. Sekolah Insan Unggul mungkin yang pertama ini bisa dijelaskan didirikan tanggal pada tahun sekian-sekian. Nah kemudian sebaiknya sih kalau misalnya berbicara kompetensi itu paragrafnya jangan di atas itu. Di atas. Jadi memiliki keahlian 2 teknik sepeda motor dan perbankan. Kemudian kompetensinya kalimat baru, alinea baru, kemudian untuk perbankan sudah benar alinea baru. Nah yang di atas itu prolognya itu jangan 1 kalimat karena dikebawahin ya, minimal itu 3 kalimat, 3 kalimat gitu ya. Kalimat, jadi kalimat misalnya SMK Insan Unggul memiliki 2 kompetensi keahlian yaitu teknik sepeda motor dan perbankan. Kedua teknik ini merupakan banyak diminati oleh di lapangan kerja. Di dalam mengantisipasi pangsa kerja yang profesional dan kompetitif, maka SMK Insan Unggul melakukan terobosan-terobosan yang lain. Nah, baru bilang keahlian ini oke ya. Terus ke bawah. Dan kemudian gini, Yamaha itu sebuah nama. Yamaha itu diawalinya harus huruf besar. Tapi perbankan ini sebuah kalimat. Banking gitu. Sebuah kata ya. Jadi teknik sepeda motor juga teknik sepeda motor T-nya kecil, S-nya kecil, M-nya kecil. Teknik sepeda motor merek Yamaha, Yamaha-nya besar. Itu kecil. Nah, memang ada yang secara otomatis kalau teksnya itu ke kiri awal itu akan menjadi besar. Komputer itu hanya membantu gitu loh. Kasihan yang terlalu berat. Kitalah yang harus memperbaikinya gitu. Seperti itu. Oke, terus dealer ya. Bisa di roll down ke bawah. Ya. Ya itu seperti itu aja gitu. Jadi agen itu karena bukan nama ya, itu A-nya kecil gitu ya. A-nya kecil. Bank BJB ya itu memang udah nama.
BDB, token listrik, pulsa, iya oke. Kalau di dalam jurnal, kalau jurnal bahasa Indonesia nanti kalau ada tulisan top up itu top up-nya itu harus italik ya. Jadi bahasa Inggris juga begitu. Kalau di dalam bahasa Inggris, di dalam teks bahasa Inggris ada bahasa Sunda atau apa, bahasa Sundanya yang di italik ya. Dengan itu. Jadi harus hati-hati di dalam menulis itu, misalnya di dalam jurnal itu harus hati-hati ya. Hati-hati gitu ya. Oke, terus ke bawah silakan. Ya, terus. Ya, iya. Nah, jadi jangan berpikir nanti prakerja industri itu ditulis prakerin itu ngerti. Jadi kalau mau ke jurnal internasional jangan ada singkatannya gitu ya. Jangan ada singkatannya. Iya. Nah, jadi untuk yang ini apa yang DEUPA yang ini kalau di media massa itu harus Grab itu apa langsung bisa ditangkap gitu ya orang gitu ya. Masalah lain bekerja. Selain bisa bekerja di perusahaan yang dalam yang iya oke. Ya oke lah bagus ya itu ya. Hanya sekarang kan dari sini harus pindah ke jurnal atau ke yang lebih ini. Nah, makanya ini ya informasi lebih lanjut di bawah Bu nggak apa-apa. Informasi lebih lanjut tentang atau mengenai penerimaan ini alamat itu, alamat di bawah aja, alamat itu. Karena orang alamat nanti digabungkan dengan WhatsApp dengan apa gitu. Dan sebaiknya gini, di dalam teori Barat kemampuan orang mengingat nomor itu 3. Jadi kalau di Barat itu 081 tapi cukuplah bolehlah 2 ya. Strip 2394 strip 5359 gitu ya. Jadi dia akan mengingat providernya dulu apa, kemudian baru ke belakangnya gitu ya. Jadi dibuka strip itu karena kita menambah strip itu kan nggak mahal ya, nggak usah bayar lagi gitu. Tetapi informasinya itu akan cepat gitu. Nah ini namanya itu di dalam bahasa periklanan ini effective reminding. Jadi artinya gini, cetakan ini kalau di print itu bisa dipakai kapan saja gitu. Jadi untuk pengingat yang sangat efektif gitu. Itu. Jadi misalnya ini tahun depan bisa aja ketika oh ya ini kasih gitu ya. Karena banyak orang yang masih ingin baca ya, baca gitu. Dan tidak semua orang punya laptop katakanlah ya. Karena di handphone kecil ya gitu ya. Kecil. Jadi kita harus hati-hati oh ini apa, ini kaitannya dengan apa gitu. Seperti itu. Oke ya bagus minimal sudah punya ininya apa? Punya kemampuan untuk menulis. Dan kemudian wartawan itu ada wartawan yang memiliki keilmuan jurnalistik, ada juga yang dia dari yang lain masuk ke situ aja gitu. Nah, jadi sebaiknya wartawan yang harus tunduk sama kita gitu. Jadi, Pak ya jangan susah-susah rilis saja ini gitu. Bisa aja gitu datanya gitu. Memang gaya bahasa itu berbeda ya, berbeda dengan di yang lain gitu. Tetapi kalau kita sudah pintar, kalau kita sudah punya ilmu, apa bisa jadi uang enggak? Ya gitu, menjadi uang enggak gitu. Pengalaman bisa menjadi uang enggak gitu ya. Ya karena uang itu juga penting untuk supaya
untuk kita bisa membeli buku, bisa beli pulsa, bisa apa gitu ya. Nah, itu yang saya pikirkan seperti itu. Saya seorang inovator, saya bilang, wah ini banyak dosen nggak bisa nulis di jurnal. Saya pindah dari jadi wartawan menjadi penulis jurnal. Nah, jadi klien saya sekarang wartawan. Ini, oh ya saya punya wartawan klien tuh mahasiswa S3 tuh kelompok 4 tuh 6, 3 orang itu wartawan gitu. Itu tulisannya gaya koran semua, dibilang. Ya saya harus katakan, saya harus review benar-benar. Kenapa? Karena nanti direview sama orang lain susah gitu. Nanti kalau sama managing editor juga banyak, baru dibaca sedikit sudah dilemparin, oh, udah ini reject aja gitu. Padahal mungkin bagus gitu. Nah itu jadi harus memindahkan bagaimana menulis di koran sebagai press release, bagaimana menulis PTK itu. Kalau PTK jangan terlalu berat gitu. Karena kepala sekolahnya juga kemampuannya juga terbatas gitu ya. Bukan DU Pak ya, itu kepala sekolah yang lain, sorry ya gitu ya. Jadi kalau berat-berat juga percuma, nggak bakal dibaca gitu kira-kiranya gitu ya. Nah jadi kita harus punya energi kita itu disalurkan di yang tepat gitu. Nah kalau kita mau kompetisi, wah itu sekuat tenaga kita lakukan gitu. Ya, saya bukan sombong ya. Saya baru 2 bulan masuk sekolah gitu. Tetapi saya sebagai leader sekarang gitu. Leader. Jadi kemarin waktu presentasi, ayo teman-teman kita berbondong-bondong katanya tanya ke Pak Henry gitu. Karena saya banyak tahu semua gitu. Karena saya sering baca, saya tahu masalah gitu, ekonomi atau apa. Kemarin saya bilang profesornya, Prof, saya bilang itu mengenai public private partnership itu domainnya itu di public policy itu dari Den Haag yang mengatakan new public service, serving dan steering, saya bilang tuh. Oh itu silakan Pak Hendrik dimasukin gitu. Jadi saya ngasih tahu ke profesor itu. Profesor dia bilang itu jurnalnya itu ada profesor satu lagi dia bangga masukin. Ini jurnal saya sama mahasiswa nih. Prof itu 2019 sudah di discontinue. Itu harganya 15 juta saya bilang tuh. Itu profesornya nggak tahu bahwa itu udah di discontinue ya. Oke ya mungkin ini hanya sebagai gambaran gitu karena masalah jurnal itu academic writing banyak banget ya. Tetapi prinsip saya adalah memberikan motivasi ya, motivasi gitu. Jadi kalau ada yang belum bisa menulis itu jangan khawatir ya. Saya juga sampai sekarang masih belajar gitu. Tapi kalau yang sudah ada menulis ya ditingkatkan ya. Apakah ditingkatkan menjadi kualitasnya, ditingkatkan menjadi bernilai ekonomis atau apa gitu ya. Nanti juga Ibu Bapak itu SMK-nya seorang kepala sekolah harus inovatif ya. Selain dengan Yamaha berpikir apa lagi gitu. Apakah mungkin kerjasama dengan luar negeri? Mungkin saja gitu. Orang luar negeri itu baik loh gitu. Dia mungkin kalau ada mesin, dia bilang, oke saya mau kirim mesin katanya ya. Tapi ongkosnya you bayar, bisa begitu loh ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi harus mencari terobosan baru gitu. Jangan berpikir bahwa karena diranca ekek gitu ya, akhirnya kita menjadi minder gitu. Karena lokasi itu udah nggak dipikirin lagi di dalam virtual itu orang tidak akan nanyain di mana gitu ya. Tetapi what you see is what you get gitu ya. Orang-orang bule nggak pernah tanya gelar saya, nggak pernah apa gitu. Yang paling banyak tuh orang Indonesia, gitu. Ya orang Indonesia nanya gitu ya. Nanya, sebetulnya itu nggak sopan sebetulnya gitu. Karena saya juga tidak menggunakan gelar palsu lah misalnya gitu. Oke, memang mungkin penjelasan saya kemana-mana. Saya bukan orang yang begitu ya. Orang udah bosen ya belajar di sekolah tuh begitu terus itu. Sekarang ini saya akan memberikan pencerahan ya. Benefit dari menjadi seorang penulis, benefitnya gitu.
benefitnya, keuntungannya. Dan kemudian handicap itu masalah itu sebetulnya tidak ada. Ya, you must reset your mindset. Ya, jadi ininya harus dirubah gitu. Menulis itu susah nggak ada. Jadi sekarang tuh mudah loh gitu, mudah itu. Mau jurnal apa? Kita selesaikan hari ini. Baik, Prof. Sepertinya sudah selesai, Prof. Pertanyaannya sudah dijawab semua. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah masih bertahan. Kita akan akhiri pertemuan hari ini, tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh narasumber, dari penjelasan-penjelasan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh narasumber, yang banyak sekali pengalaman-pengalamannya terkait dengan penelitian, publikasi, jurnal, artikel ilmiah. Menulis artikel jurnal merupakan sebuah keharusan bagi kita semua, terutama yaitu bagi mahasiswa dan akademisi. Di samping memberikan kontribusi secara ilmiah, menulis artikel jurnal juga memberikan kepuasan tersendiri kepada kita sebagai penulisnya. Selain sebagai bentuk penyaluran hobi menulis artikel juga dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tadi disampaikan oleh Prof. Henry. Tentu untuk menghasilkan artikel jurnal yang berkualitas dan layak terbit, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mulai dari hal-hal yang kecil, kemudian yang kedua adalah mencoba untuk selalu mencoba, kemudian don't worry, gitu ya, jangan khawatir. Tadi menurut Prof. Henry. Berikutnya adalah banyak membaca dan banyak menganalisa dan diskusi beberapa jurnal-jurnal yang sudah dibaca. Baik, itu saja kesimpulannya Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya dari pagi sampai menjelang siang ini. Dan Bapak Ibu, saya informasikan bahwa insya Allah kita akan mengadakan kelas artikel ilmiah yang akan dilaksanakan di bulan ini ya Bu Pri, di bulan ini dan bulan depan. Insya Allah bulan depan ya kita akan laksanakan. Berikutnya ada coaching klinik juga dari Prof. Henry bagi Bapak Ibu yang memang memiliki artikel jurnal yang perlu di review. Nanti Prof. Henry akan mereviewnya, dan silakan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki jurnal untuk dikirim kepada Ibu Pri. Untuk itu Bapak Ibu saya undur diri sebagai moderator. Terima kasih atas partisipasinya, atas kehadiran Bapak Ibu dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sudah dijawab oleh Prof. Henry yang sudah expert di bidangnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah sungkan lagi untuk bertanya, untuk meminta bantuan kepada beliau terkait dengan publikasi ilmiah. Insya Allah beliau akan membantu untuk proses publikasi coaching klinik. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya Wati undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Prof. Henry, terima kasih Bu Waw. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Henry dan Bapak Ibu semuanya serta Mikromedia yang sudah memfasilitasi. Kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Silakan yang mau merapat ke kelas artikel boleh hubungi saya atau Mbak Erna ya, penerbit Mikromedia. Ada closing statement Bu Pri, silakan. Saya kembalikan ke Bu Pri. Live semua sepertinya peserta ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa di follow up untuk kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu yang berminat untuk memperdalam bagaimana menulis artikel yang benar. Silakan besok kelas kami mulai Senin, Selasa ada kelas ya Bu Awat. Ya, betul Bapak Ibu.
Ya, baik Bapak Ibu, dipersilakan menghubungi Bu Pri sebagai PJ kegiatan kelas artikel yang Bapak Ibu nanti akan membantu Bapak Ibu dalam proses penulisan artikel yang insya Allah nanti akan dipublikasikan di jurnal nasional, jurnal internasional. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Silakan Bapak Ibu untuk boleh meninggalkan room ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erna. Mbak Erna udah keluar ya. Makasih Bu Awat. Kita Ya. live ya. Sama-sama Ibu, mohon izin lab saya juga ya.